Saat itu, saat seluruh teknologi umat manusia sudah sangat maju dan peradaban umat manusia sudah sangat modern, kita semua akan di-shutdown. Dan kenapa kita semua bisa di-shutdown? Karena adanya logam tertentu, meteor tertentu yang datang dari luar angkasa, sehingga apabila meteor tersebut berhasil menghantam bumi, berhasil menghantam atmosfer bumi, terjadilah sebuah suara dentuman yang sangat luar biasa di seluruh dunia. Dan apabila meteor tersebut berhasil mendarat di bumi, terjadilah sebuah ledakan besar yang sangat besar, sehingga energi yang keluar dari meteor tersebut yang mengandung logam-logam tertentu akan menyebar ke seluruh dunia, sehingga menyebabkan seluruh logam-logam yang ada di bumi terinduksi menjadi magnet dan tidak bisa digunakan lagi. Kamu harus ingat bahwa seluruh teknologi kita saat ini menggunakan logam, termasuk smartphone, pesawat, mobil, motor, dan semuanya. Dan saat itu terjadi, kita semua akan kembali ke zaman batu. Zaman di mana kita menggunakan kayu, tongkat, dan api unggun. Namun, kamu jangan senang dulu bahwa setelah teknologi hilang, akan terjadi sebuah kerusuhan besar-besaran di wilayah pusat kota, di mana kita diimbau untuk tidak pernah pergi ke kota. Saat hal itu terjadi, kita diimbau untuk memasuki wilayah-wilayah seperti pegunungan dan kehutanan untuk menghindari wilayah perkotaan yang sangat tidak aman untuk kita tinggali pada saat itu. Nah, setelah teknologi hilang, setelah adanya kerusuhan-kerusuhan di wilayah perkotaan, muncullah Dajjal. Dajjal yang membawa makanan dan minuman, membawa hujan dan api. Dia akan mengelilingi bumi, dia akan berdakwah di bumi, mengaku sebagai nabi, dan pada akhirnya mengaku sebagai Tuhan ke seluruh dunia, ke seluruh wilayah penjuru bumi, kecuali Mekah dan Madinah, tempat yang sangat dijaga oleh para malaikat. Dan kamu harus tahu bahwa Dajjal akan mengelilingi bumi selama 40 hari, 40 malam, di mana satu hari setara 1 tahun pada waktu itu. Nah, Dajjal akan berdakwah, dia akan membawa makanan dan minuman, membawa hujan dan api. Dia akan membagikan makanan dan minuman itu bagi para pengikutnya, dan akan membagikan api untuk yang tidak mau mengikutinya. Pada saat Dajjal berdakwah, datanglah seorang pemuda yang menantang Dajjal. "Hai Dajjal, kamu hanyalah manusia biasa, sama seperti saya." Dan pada akhirnya Dajjal marah. Dajjal menggergaji leher pemuda tersebut terus menerus, digergaji, dihidupkan lagi, digergaji, dihidupkan lagi, digergaji, dihidupkan lagi. Dan sampai pada akhirnya Dajjal tidak sanggup untuk menggergajinya lagi. Dajjal mengelilingi bumi, berdakwah dan menaklukkan seluruh penjuru bumi dengan pasukan dari wilayah Isfahan. Dan saat Dajjal berhasil menaklukkan seluruh wilayah di penjuru bumi, dan pada akhirnya Dajjal akan pergi melawan pasukan Al-Mahdi. Dan saat pasukan Al-Mahdi terperangkap di Masjid Damaskus, keesokan paginya pada saat subuh, sebelum sholat subuh, Nabi Isa akan turun
Nabi Isa turun, Nabi Isa akan sholat bersama Al-Mahdi dan para pengikutnya di keesokan paginya, di paginya setelah melakukan sholat subuh, Dajjal berhasil mendobrak pintu utama Masjid Damaskus. Namun Dajjal tidak tahu bahwa di dalamnya ada Nabi Isa. Dajjal sangat ketakutan dengan Nabi Isa sehingga dia lari ke wilayah timur dan lari ke wilayah barat. Namun pada akhirnya Dajjal berada di depan pintu Lot dan ditombaklah Dajjal oleh Nabi Isa. Nabi Isa pun kembali lagi ke Masjid Damaskus dan menunjukkan kepada para pengikut Al-Mahdi bahwa dia berhasil membunuh Dajjal dengan menunjukkan tongkatnya yang berlumuran darah. Saat itu sebagian pengikut Al-Mahdi kembali ke rumahnya masing-masing dan sebagian lagi tetap ikut Al-Mahdi. Namun mereka tidak tahu bahwa Ya'juj-Ma'juj sudah keluar. Maka Al-Mahdi dan pasukannya dan Nabi Isa berlari ke atas bukit Tursinah. Mereka berdoa kepada Allah untuk segera dimusnahkan. Mereka berdoa kepada Allah agar Ya'juj-Ma'juj segera dimusnahkan, dan Ya'juj-Ma'juj dimusnahkan dengan dikirimnya ulat-ulat ke telinga mereka. Dan setelah kejadian itu, umat Muslim dan nonis hidup bahagia, dan Al-Quran diangkat ke langit. Dan tidak lama dari kejadian itu, terbitlah matahari dari barat, dan semua pengampunan tidak akan diampuni lagi. Tak lama berselang, muncullah angin lembut dari Yaman yang membunuh seluruh umat Muslim. Meskipun Muslim tersebut hanya memiliki iman sebesar biji zarah. Seluruh Muslim pun meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Tersisalah para nonis yang tinggal di atas muka bumi. Mereka akan menyaksikan kehancuran bumi berupa pengiriman api dan penenggelaman bumi dari timur dan barat. Dan seluruhnya selesai. Seluruh bumi hancur. Seluruh alam semesta hancur setelah kejadian tersebut. Nah, sekarang setelah semua yang telah saya jelaskan, ada beberapa pertanyaan yang saya mau sampaikan. Mengapa kita membangun semua ini dan kita tahu kalau pada akhirnya semua yang kita bangun akan hancur? Untuk apa kita berusaha? Untuk apa kita membangun teknologi, membangun peradaban, membangun seluruh sistem yang sangat sempurna ini, jika seluruhnya akan di-shutdown? Ya, mungkin dari kalian ada yang bisa jawab? Ada? Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah mau nonton. Jangan lupa like, subscribe, and share video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.